publikasi di jurnal internasional bereputasi mungkin saat ini masih menjadi momok bagi sebagian besar dosen-dosen karena itu akan dijadikan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat ataupun untuk kebutuhan BKD. Namun, ada fakta menarik terkait dengan fantasi dan kegegaman jurnal internasional. Mau tahu informasinya seperti apa? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terus dukung channel ini Bapak Ibu dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full. Dan kalau Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu bisa mendukung channel ini melalui super thanks-nya. Nah, jadi seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa jurnal internasional bereputasi itu hingga saat ini masih menjadi momok bagi sebagian besar teman-teman dosen ya, karena ini menjadi tuntutan untuk kita gunakan sebagai syarat kenaikan pangkat ataupun untuk kebutuhan BKD kita masing-masing. Nah, istilah yang namanya top rank ataupun world class telah menjebak sebenarnya para sivitas akademik hanya dijadikan sebagai publish mesin gitu. Jadi bukan dijadikan sebagai publikasi itu untuk karena konsumsi internasional dan kita biar mendapatkan pengakuan internasional. Tetapi istilah-istilah seperti top ranks dan juga world class itu yang menjadikan kemudian sivitas akademik itu hanya sebagai publish mesin, di mana kebanyakan yang terjadi adalah satu, banyak kemudian timbul perjokian artikel. Kemudian adapun tidak melakukan perjokian artikel itu kualitas dari hasil penelitian kita juga tidak baik, yang pada akhirnya berdampak pada publikasi-publikasi kita. Ya entah itu karena tidak dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni yang bisa mendukung penelitian kita sehingga bisa menghasilkan publikasi-publikasi bertaraf internasional atau seperti apa. Nah, jadi dalam suatu bulan terakhir ya, dunia akademik dosen itu digemparkan oleh rumor yang namanya profesor abal-abal, kemudian rumor terkait dengan perkembangan publikasi ilmiah melalui proses-proses yang tidak benar, yang harus berbayar sekian puluh juta, ternyata pada akhirnya adalah jurnal abal-abal. Kemudian banyak juga disinyalir bahwa adanya praktek perjokian yang terjadi di kampus-kampus ya, bahkan ada beberapa laporan dari teman-teman saya yang saat ini sedang studi S3 di Indonesia itu, bahwa praktek-praktek perjokian di kampus-kampus itu bahkan terjadi juga di kampusnya dia gitu ya, yang notabene mahasiswa disuruh untuk menulis artikel yang katanya bukan merupakan kewajiban dia untuk kemudian dijadikan sebagai syarat lulus, tetapi tiba-tiba namanya tidak muncul di artikel yang dia buat tersebut, hanya untuk memenuhi satu akreditasi prodinya, dua untuk tuntutan dari sang dosen atau profesor untuk kebutuhan BKD dan kenaikan pangkatnya. Nah, jadi kalau kita melihat ya, misalnya dari Universitas Zurich, salah satu universitas peringkat atas ya, top rank dunia, tempat seseorang Albert Einstein menimba ilmu, memutuskan untuk tidak akan lagi berkiprah dalam pemeringkatan universitas dunia yang selama ini dilakukan oleh Times Higher Education. Nah, kemudian yang kedua, adanya seorang profesor di Indonesia yang tiba-tiba menjadi bahan perbincangan yang sangat hangat di kalangan akademis Malaysia. Pasalnya, profesor ini dianggap telah mencantut sebagian besar nama-nama dosen di universitas di Malaysia dalam publikasinya di berbagai jurnal tanpa sepengetahuan dosen-dosen tersebut gitu ya. Jadi dia melanggar yang namanya etika publikasi. Nah, parahnya setelah ditelusuri lebih lanjut, profesor ini juga diduga melakukan plagiarisme terhadap banyak artikel yang ditulis olehnya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ya, kasus beberapa bulan kemarin yang berhasil publikasi dalam
1 tahun sebelum ditutup Google Scholar-nya, saya pernah menghitung dalam 1 tahun itu 300 lebih gitu. Nah, kemudian pada tahun 2024 itu baru sampai bulan April itu sudah 300 juga lebih gitu. Nah, dua rumor ini sebenarnya berada di dua kutub yang berbeda. Kutub yang pertama itu ada keluarnya Universitas Zurich dari pemeringkatan universitas dunia dalam hal rangka keluar dari jebakan berhala ya, kualifikasi publikasi ilmiah yang sering kali justru mengabaikan kualitas dan isi kontennya. Nah, dalam hal ini Universitas Zurich itu seakan ingin mengingatkan kepada dunia betapa jebakan istilah top rank atau world class telah mengabaikan para sivitas akademik hanya dijadikan sebagai publish mesin yang secara kuantitas didorong terus-menerus menghasilkan tulisan meski terkadang harus mengabaikan kualitas dari isi tulisan tersebut. Gitu. Jadi kita kadang didorong untuk publikasi tetapi kita tidak memperhatikan isi dari kualitas penelitian kita seperti apa. Nah, di kutub yang lain di Indonesia, pemuja terhadap berhala Scopus atau berhala jurnal internasional bereputasi yang berlebihan justru telah menumpukan akal sehat intelektual sivitas akademik dan menjadikan banal. Nah, segala instrumen peraturan yang menuntut publikasi internasional yang kini mulai ditolak oleh berbagai universitas di Eropa justru telah membuat banyak sivitas akademik negeri ini menjadi lancar menempuh jalan paling culas untuk bisa menerbitkan artikelnya di jurnal yang dianggap paling berkualitas atau prestisius, yaitu dengan melakukan plagiat hingga manipulasi. Nah, kisah tentang profesor di Indonesia yang diduga banyak mencantut nama sivitas akademik ya di Malaysia, tapi bukan hanya di Malaysia saja, tanpa izin, hanya secuil dari sebongkah permasalahan akademik kita sehari-hari ini. Jadi kalau kita mau bergerucut bahwa permasalahan dunia pendidikan itu banyak sekali, bukan tentang masalah kurikulum, tetapi masalah tuntutan-tuntutan yang lain, peraturan-peraturan yang menurut beberapa dosen itu adalah dualisme, dibedakan antara yang swasta dan yang negeri, ya, ketidakseimbangan fasilitas pendidikan ya yang ada di Indonesia bagian timur, kemudian yang ada di Indonesia bagian barat dan di Indonesia bagian tengah. Belum lagi terjadi feudalisme di dalam dunia pendidikan atau dunia kampus, kemudian belum terjadi lagi sistem perjokian yang masih sangat marak dan muncul yang namanya profesor abal-abal. Nah, laporan investigasi ini mengutip Retraction Watch mengungkapkan terjadi peningkatan jumlah artikel penulis Indonesia yang diretraksi atau dicabut akibat pelanggaran etik penulisan dari 13 artikel pada tahun 2020 hingga 2021 menjadi 27 artikel pada tahun 2023 sampai 2024. Itu baru sebagian kecil saja. Nah, di sisi yang lain dalam konteks introduksi ya Scopus, temuan ini ya sebagaimana yang dianggap dikutip dalam The Conversation menunjukkan sepanjang tahun 2015 hingga 2017 dari 164.000 artikel yang diterbitkan di jurnal Predator, sebanyak 16,73% diterbitkan oleh para ilmuwan Indonesia gitu. Ya, jadi besar sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian Indonesia menempati peringkat kedua sebagai negara terbanyak yang mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal-jurnal Predator. Ya, disusul yang pertama itu adalah Kazakhstan di peringkat pertama. Dengan kata lain, 1 dari 6 artikel jurnal yang diterbitkan oleh para sarjana Indonesia terindikasi diterbitkan di jurnal Predator. Mengapa hal ini terjadi? Ya, karena dimulai sebenarnya, ya mohon maaf dari dosen-dosennya, kalau sebenarnya syarat misalnya untuk lulus itu seperti yang ada diterapkan seperti yang ada di luar negeri, ataupun syarat untuk kenaikan kepangkatan itu menggunakan sistem yang seperti yang ada di luar negeri, mungkin tidak akan terjadi sebanyak ini ya kejadian-kejadian kita mempublikasikan artikel kita di jurnal-jurnal Predator. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak adanya kemampuan untuk menganalisa jurnal yang baik.
sehingga kita seringkali lupa bagaimana sebenarnya para peneliti-peneliti luar negeri itu melakukan penelitian sehingga mereka berhasil publikasi di jurnal-jurnal yang memiliki reputasi yang baik. Nah, sedangkan kita itu ya udah meneliti sebagai tuntutan kita hanya untuk kebutuhan disertasi tanpa kita melihat seperti apa sih penelitian-penelitian luar negeri itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin ada beberapa mahasiswa ataupun dosen yang melakukan, mereka berhasil bisa publikasi di top rank ya, jurnal-jurnal. Ya, tetapi tidak banyak gitu. Lalu bagaimana dengan fantasi dan kegamangan dari jurnal internasional ini? Nah, tentu ini terjadi antara adanya kegamangan para pemangku kebijakan terhadap semangat world class university dan research institution tanpa diberangi pemaknaan secara ontologis dan epistemologis yang menyeluruh. Akibatnya, isu world class baru dimaknai oleh tuntutan publikasi internasional yang meninggi, tanpa diberangi visi meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi anak bangsa itu sendiri. Nah, indikator publikasi internasional sebagai prasyarat kenaikan jabatan atau jenjang dosen dan peneliti tanpa menghiraukan kualitas dan substansi telah mengakibatkan mereka kehilangan jati dirinya. Fantasi world class yang berlebihan telah mengakibatkan universitas dan institusi peneliti kita hari ini tercabut dari fungsi dasar dan filosofi dasarnya. Dengan kata lain, 1 dari 6 artikel jurnal yang diterbitkan oleh para sarjana ini semuanya terindikasi oleh jurnal-jurnal yang predator. Nah, tentunya insan akademik yang semestinya berperan dalam menjawab tantangan-tantangan kepublikan justru kini terjebak mengejar kepentingan-kepentingan privat. Dosen dan peneliti hari ini terjerembab dalam tuntutan-tuntutan teknoritis yang menjauhkannya dari kewajiban untuk membangun kesadaran kritis dan ide of progress. Sains semakin jauh dari realita dan kita terjebak dalam productive disorientation. Meninjau kembali ya, tuntutan impian mewujudkan universitas dan lembaga riset kelas dunia bukanlah hal yang salah, terlebih jika kita diikuti oleh landasan tujuan yang jelas. Sayangnya, hingga hari ini semangat menuju world class justru diberangi oleh pemangkasan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan yang signifikan. Sepanjang 2016 hingga 2020, persentase dana penelitian dari total produk domestik bruto atau PDB hanya 0,25%. Nah, bagaimana kita mau bisa menghasilkan publikasi yang bagus kalau dana penelitian kita hanya aja itu 0,26% yang akan diperebutkan oleh 4.000 lebih universitas. Itu belum misalnya yang di luar dari kementerian yang lain. Nah, ini berbanding terbalik dengan negara maju. Misalnya Malaysia 1,14%, Singapura 1,91%, Cina 2,20%, Amerika Serikat 3,51%, Jepang 3,19%. Nah, rata-rata negara Skandinavia 2,75%, negara-negara Eropa Barat itu 2,68%, bahkan Israel itu lebih dari 5% dana penelitiannya. Nah, dengan kata lain, gambaran di atas menunjukkan semangat mewujudkan visi world class tidak diberangi dengan semangat membangun infrastruktur dan ekosistem akademik yang mumpuni. Di sisi yang lain, isu world class dan publication internasional juga telah menjatuhkan atau menjauhkan insan akademik kita dari audiens utama mereka, yaitu masyarakat Indonesia. Gema world class dan peningkatan jumlah publikasi internasional di Indonesia tidak berbanding positif dengan peningkatan daya literasi dan kemampuan bahasa Inggris masyarakat. Nah, minimnya anggaran negara di universitas terhadap pembelian publikasi internasional telah mengakibatkan keterbatasannya akses publik terhadap jurnal-jurnal ilmiah tersebut. Lalu pertanyaannya adalah,
Mengapa kita berambisi memproduksi banyak jurnal internasional jika tidak bisa dinikmati oleh publik kita sendiri? Pertanyaan ini muncul bukan dalam rangka menciptakan sinisme terhadap publikasi internasional itu sendiri. Tuntutan publikasi internasional sebagai indikator utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompetitif di level internasional itu juga baik. Hanya saja, jika ia tidak dibarengi dengan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, peningkatan daya baca masyarakat, serta pengembangan fasilitas dan infrastruktur riset yang memadai, misi menciptakan daya saing sumber daya manusia masyarakat di level internasional hanya akan berujung pada kesia-siaan. Besar di luar, rapuh di dalam. Coba kita berkaca kepada Jerman. Sudah semestinya Indonesia itu berpikir ulang dalam menetapkan kebijakan ini. Coba kita belajar pada negara-negara maju bagaimana memosisikan produksi ini jurnal internasional pada porsi dan tempat yang semestinya. Jerman misalnya secara gegabah berambisi menggenjot jumlah publikasi internasional. Bagi Jerman, isi kualitas publikasi penelitian lebih penting ketimbang kuantitas. Yayasan Penelitian Jerman yang merupakan sebuah organisasi pendanaan penelitian mengungkapkan tentang larangan untuk menjadikan kuantitas publikasi sebagai indikator utama. Dalam rekomendasinya pada tahun 1998, DFG mengungkapkan universitas dan lembaga penelitian harus selalu mengutamakan orientasi dan kualitas sebelum kuantitas dalam kriteria evaluasi kinerja mereka. Kriteria yang terutama mengukur kuantitas menciptakan insentif untuk produksi massal dan oleh karena itu bertentangan dengan peningkatan mutu kualitas ilmu pengetahuan. Penggunaan indikator kuantitatif yang dangkal hanya akan merendahkan atau menguburkan proses peer review. Bahkan bagi sebagian besar akademika Jerman, menulis ilmiah dalam Dutch adalah kebanggaan atau pride dan akan berkontribusi positif terhadap diskurs pengetahuan yang berkembang di kalangan orang Jerman itu sendiri. Di sisi yang lain, di tengah biaya kuliah yang murah ataupun yang mahal, universitas-universitas publik mereka juga memfasilitasi semua sivitas akademik untuk mengikuti program kursus bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, hingga Arab secara gratis. Hal ini menunjukkan pendidikan dan SDM mereka siap untuk bersaing di kancah global tanpa perlu menggadaikan jati diri dan visi pendidikan mereka. Dan yang lebih penting lagi adalah negara berperan penting dalam meningkatkan daya baca masyarakat dengan cara memfasilitasi masyarakat berbagai ruang baca di berbagai ruang publik, baik di stasiun maupun di tempat-tempat umum lainnya. Jerman hanyalah contoh kecil ya, yang masih banyak contoh di negara maju lain yang bisa kita adopsi untuk kembali menempatkan marwah universitas sebagai lembaga pendidikan yang berperan dalam mencerdaskan masyarakat. Pernyataan selanjutnya, siapakah kita membentuk cara baru pendidikan kita tersebut. Nah, begitulah isi dari media yang saya baca terkait dengan jurnal internasional yang selama ini kita agung-agungkan. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.